Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati dengan NIM Q11119006, mahasiswi jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pembuatan etanol dari gula menggunakan Saccharomyces cerevisiae amobil. Langsung saja, yeast adalah mikroorganisme bersel tunggal dengan ukuran 5-20 mikron. Biasanya berukuran 5-10 kali lebih besar dari bakteri. Yeast ini tidak memiliki flagella atau organ lain untuk bergerak. Dalam kultur yang sama, ukuran dan bentuk sel mungkin berbeda karena pengaruh umur sel dan kondisi lingkungan selama pertumbuhan. Beberapa yeast ditutupi oleh komponen ekstraseluler yang berlendir disebut kapsul yang terdiri dari polisakarida dan heteropolisakarida dan mungkin juga mengandung komponen yang bersifat hidrofobik. Yeast adalah sel yang lebih sederhana daripada mold, tetapi struktur selnya itu tampaknya lebih kompleks daripada struktur bakteri. Inkubasi isolat yeast dalam media prot dilakukan selama 48 jam pada suhu optimum pertumbuhan yeast 25 derajat Celcius dan dilakukan pengamatan pH di akhir fermentasi dan biomasa yang dihasilkan. Di sini dapat kita lihat tabel hasil pengamatan isolat yeast yang diisolasi dari daging ayam dan sapi. Selama masa pertumbuhan yeast dilakukan pula pengamatan terhadap perubahan pH media biakan. Terlihat bahwa selama masa pertumbuhan pH media mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan produksi asam-asam organik oleh yeast. Sel-sel mikroba akan tumbuh dengan baik bila berada pada media biakan yang mengandung hara esensial pada kondisi suhu dan pH yang sesuai. Kedua isolat tersebut memiliki potensi sebagai biopreservasi. pH akhir media selama fermentasi itu 25 derajat Celcius selama 48 jam adalah 5,5 dan 5,6 dengan rendemen atau biomasa yang cukup tinggi. Hal ini sangat berpotensi dalam produksi pigmen atau pewarna makanan karena produksi polisakarida yang tinggi. Dan metodenya yaitu sampel dari daging ayam dan daging sapi yang diambil itu bagian paha dan dibiarkan menggunakan total plant count pada media malt extract agar pH 5,4 yang mengandung 100 mg per mililiter oksitetrasilin untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Inkubasi 2-4 hari pada suhu 25 derajat Celcius. Koloni yang dicurigai sebagai yeast dilakukan dalam pengamatan morfologi dengan mikroskop dan di subkultur pada media malt ekstrak agar dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Dari penelitian menggunakan berbagai sumber daging yaitu daging ayam dan daging sapi. Bagian daging yang digunakan adalah bagian paha. Daging dipilih sebagai sumber isolasi dikarenakan pada daging merupakan sumber pangan yang mengandung komposisi gizi yang lengkap dan seimbang. Di samping itu memiliki warna merah yang merupakan kontribusi dari pigmen myoglobin. Dan ditemukan isolat berwarna merah dan sangat berlendir yang merupakan sumber polisakarida. Jumlah koloni yeast yang diperoleh pada daging sapi yaitu 1,10 angkat 5 gram dan pada daging ayam yaitu 2,10 angkat 5 gram. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa pada genus Rhodoturola ditemukan lebih banyak pada daging ayam daripada daging sapi. Isolat yeast yang diperoleh dari daging sapi memiliki intensitas warna merah yang lebih tinggi daripada isolat yeast yang diisolasi dari daging ayam. Hal ini cukup menarik bila dikaitkan dengan kategori daging merah atau daging sapi dan daging putih atau daging ayam. Kedua isolat tersebut ditemukan pada masa inkubasi lebih dari 48
jam, yaitu pada masa inkubasi hari keempat. Berdasarkan pengamatan morfologi dari koloni yeast, maka dapat diduga isolat yang berwarna merah tersebut adalah jenis Rhodotorula. Pada ahli taksonomi yeast mengenal sekitar 40 genus yeast atau kamir yang terdiri dari sekitar 400 spesies yang berbeda. Itulah sedikit penjelasannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.